Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Shalom saudara-saudaraku dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Berjumpa kembali bersama kami Misi SWD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi, di mana dalam acara ini kita diajak untuk merefleksikan kembali kehidupan iman kita sendiri melalui kisah-kisah kesaksian iman dari saudara kita yang mungkin mengalami masa kering ataupun jatuh bangun dalam iman. Baik itu akan dikisahkan dalam pengalaman sukacita, kebahagiaan, kesuksesan, ataupun kesedihan, kegagalan bahkan kepahitan yang dialami saudara kita. Dan diharapkan dengan kesaksian tersebut, iman kita semakin dikuatkan dalam mengikuti jejak Kristus. Seperti yang dikisahkan oleh saudara kita dalam episode kali ini, di mana dengan trauma masa kecilnya dapat melewati segala kepahitan hidupnya, dan ketika Tuhan masih memberi kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya, disitulah beliau ingin membalas cinta kasih Tuhan melalui pelayanannya. Seperti yang tertulis dalam firman Tuhan pada bacaan 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku ingat Engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan dilanjutkan dengan bab 3 ayat 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Saudara, pengalaman hidup dibesarkan menurut nilai-nilai Alkitab tidak hanya mendasari hubungan Timotius dengan Allah, tetapi juga sangat penting bagi keefektifannya dalam pelayanan pada Tuhan. Hari ini seperti pada zaman Timotius, Allah memakai pria atau wanita yang setia untuk meninggalkan warisan iman kepada generasi mendatang. Doa, perkataan, tindakan, dan pelayanan kita dapat dipakai Tuhan secara luar biasa, baik saat kita hidup maupun setelah kita meninggal dunia. Karena sejak kecil kita juga sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat dan menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita dan saudara-saudara yang lain masih melakukan hal-hal yang diajarkan oleh leluhur kita. Diharapkan pelayanan kita dapat menolong orang lain untuk bertumbuh dalam Yesus sehingga kita dapat mewariskannya bagi generasi berikutnya. Judul naskah kali ini, Dari Berkat Allah Menjadi Berkat Sesama. Kiriman dari Bapak Robertus Sugianto Indro dari Kota Malang. Setiap hidup manusia pasti memiliki kenangan sejarah yang tidak pernah dilupakan hingga akhir hayatnya. Terutama kenangan di masa kecil atau di saat kita mengalami suka maupun duka kala itu. Demikian pula cerita kenangan dari Bapak Robertus Sugianto Indro yang dilahirkan pada tahun 1941, di mana saat itu beliau benar-benar mengalami sendiri sebuah tragedi masa perang kemerdekaan Indonesia. Dari kenangan masa kecil itulah yang membuat Pak Robertus bisa bertahan dalam kondisi pahit sekalipun, tidak pernah menyerah karena imannya yang begitu kuat. Pak Robertus dibesarkan dari keluarga kesehatan di lingkungan ayahnya yang bernama Pak Siswo Dwijo, bekerja sebagai tenaga kesehatan. Begitu pula ibunya bekerja di Balai Kesehatan Gunang Legi, terletak di Kota Malang Selatan. Namun setelah menikah, Bu Siswo berhenti bekerja, lebih fokus mengurus anak-anaknya. Keluarga ini mengajarkan hidup lebih tertata meskipun situasi saat itu dalam kondisi serba kekurangan. Dengan cara hidup Kristen yang kuat, sudah diimani oleh keluarga Pak Siswo sebelumnya.
Sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara, Pak Robertus saat itu berusia 5 tahun, sudah ditinggal wafat ayahnya ketika ayahnya berpindah tugas di Balai Kesehatan di Bululawang. Sehingga Bu Siswa, ibunya harus berjuang sendiri membesarkan putra-putrinya dengan berdagang. Itu sebabnya putra sulungnya sengaja dibesarkan oleh saudara ibunya yang tinggal di kota Kediri. Sehingga tinggallah Bu Siswa bersama kedua anaknya yang tinggal di Bululawang. Karena sendirian saat ditinggal ibunya bekerja, Pak Robertus meskipun masih kanak-kanak sengaja ingin bersekolah di bangku sekolah rakyat. Karena kasihan melihat Pak Robertus yang sengaja mengikuti pelajaran di sekolah kakak-kakaknya yang lebih besar melalui jendela sekolahnya, maka gurunya sengaja mengizinkan beliau masuk sekolah. Namun belum berselang beberapa hari masuk sekolah, tiba-tiba saat pelajaran dimulai, datanglah salah seorang murid yang lebih dewasa masuk ke ruang kelas memberitahu guru beserta murid lainnya agar segera membubarkan diri untuk mengungsi. Karena esok hari akan terjadi perang dengan kehadiran tentara Belanda menduduki bumi pertiwi kembali. Sering dikenal dengan peristiwa agresi militer kedua sekitar tanggal 19 sampai 20 Desember tahun 1948. Untuk itu disiapkan para pemuda yang sudah cukup usia supaya membuat bambu runcing untuk menghadapi tentara Belanda. Karena memang masyarakat awam, rakyat desa memang tidak pernah memiliki persenjataan sama sekali dalam menghadapi tentara Belanda di medan pertempuran. Jadi satu-satunya senjata ya bambu runcing itu. Dan benar, esok harinya suasana desa di Bululawang sudah ramai sekali, sibuk warga berusaha menyelamatkan diri untuk mengungsi. Begitu pula Bu Siswa mengajak Pak Robertus, waktu itu sedang sakit panas, dipaksa untuk mengungsi berjalan kaki bersama kakaknya untuk menjauhi dari medan perang beserta kakak perempuannya itu. Karena buru-buru, Bu Siswa terpisah dengan warga lain saat mengungsi dan justru terjebak masuk ke medan perang. Ketika bertemu dengan salah seorang pejuang kita, disuruhlah beliau sekeluarga untuk berbalik arah karena tersesat. Tetapi justru semakin masuk ke medan pertempuran. Untuk melindungi diri, Bu Siswa dengan kedua anaknya sengaja bertiarap di balik semak-semak dekat rumpun bambu. Terdengar suara tembakan semakin seru dengan jelas saat peluru simpang siur melintas di kepala mereka bertiga. Bu Siswa, ibunya, yang hanya bisa berdoa untuk keselamatan mereka bertiga. Pak Robertus yang sedang sakit pun sudah tidak bisa merasakan lagi demam tinggi di tubuhnya. Karena tidak bisa menelan, apalagi minum air pun sudah tidak bisa. Yang ada hanya rasa takut akan peluru nyasar ke arah mereka. Dan setelah hari menjelang petang, suara tembakan kian mereda. Setelah dirasa cukup aman, Bu Siswa sengaja mengajak kedua anak-anaknya kembali berjalan, menyusuri jalan itu mencari bantuan. Dan singkat cerita, akhirnya Bu Siswa dan kedua anaknya bisa berhasil masuk ke desa Peniwen, tempat keluarga besar asal Bu Siswa. Tak sampai di situ, perang belum berakhir. Pak Robertus masih juga bisa melihat sendiri sebagai saksi hidup bagaimana tentara Belanda berhasil masuk ke desa Peniwen dan menghabisi banyak pemuda kita yang ditemukan di sana. Esok harinya banyak jenazah ditemukan berkelimpangan di desa itu. Para ibu-ibu pun dengan susah payah menguburkan mereka yang gugur sambil menunggu kondisi aman. Karena hampir semua pria dewasa yang sudah banyak menyelamatkan diri keluar dari desa dan sebagian banyak yang terbunuh oleh tentara Belanda. Tak terkecuali saudaranya Bu Siswa sendiri juga terbunuh. Kengerian suasana perang yang dirasakan saat Pak Robertus ketika itu masih kecil begitu mendalam. Jika beliau beserta ibu dan kakaknya masih hidup, itu karena cinta kasih Tuhan Yesus saja yang selalu menyertai mereka. Dan juga karena besarnya iman dari Bu Siswa yang tak henti-hentinya berdoa dengan iman yang kuat. Akhirnya setelah tentara Belanda bisa pergi dari bumi Nusantara, Bu Siswa pun ingin melanjutkan profesinya bekerja di PKIA Singosari. Diajaklah kedua anaknya menetap di sana. Kebiasaan keluarga Bu Siswa mengharuskan beribadah ke gereja dan ikut sekolah minggu. Ternyata setelah tinggal di Singosari, mereka tidak bisa lagi mengikuti ibadah. Karena mayoritas penduduk di sana tidak ada yang beriman Kristen
dan hanya satu pegawai PKIA saja yang beriman Kristen. Sedangkan jika mereka ingin beribadah harus melakukan perjalanan jauh ke kota Malang dengan menggunakan transportasi seadanya seperti naik andong atau sejenisnya. Dengan situasi seperti ini, Bu Siswa memang sangat memegang teguh imannya, pindah lagi ke kota Lawang. Di sanalah tinggal di Jalan Argopuro, Lawang, berdekatan dengan gereja Katolik yang ada beberapa gereja Kristen peninggalan Belanda. Dan setelah lulus SD, Pak Robertus sengaja melanjutkan sekolah di SMP Katolik di Lawang. Dari sekolah inilah beliau mulai tertarik dengan perjalanan iman Katolik dan sempat waktu itu masih sekolah Pak Robertus meminta izin ibundanya untuk dibaptis secara Katolik, tetapi ibunya melarang. Tetapi setelah ketika ia lulus dari sekolah dan mendaftar TNI Auri dibuka pada kesempatan ini tak disia-siakan oleh Pak Robertus untuk ikut mendaftar. Akhirnya beliau pun diterima dan ikut pendidikan di kota Bandung. Di kota Bandung inilah Pak Robertus menerima sakramen pembaptisan secara Katolik dan bertemu juga dengan jodohnya seorang gadis Katolik asal kota Yogyakarta yang tinggal di kota Bandung. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah mes. Sebagai seorang yang masih muda, Pak Robertus pun aktif di bidang rohani, ikut Legio Maria di sela-sela kesibukannya sebagai seorang tentara. Berjalannya waktu dan bertambahnya anak-anak mereka, Pak Robertus pindah mencari rumah kontrakan dengan berbekal pesangon perumahan mes. Tak berserang lama, Pak Robertus pun mengalami sakit keras. Sedangkan mereka sudah memiliki 4 orang anak yang masih kecil-kecil. Sehingga istrinya tak mampu lagi merawat suaminya dan anak-anaknya, diputuskannya untuk pulang ke kampung ke kota Malang, dekat dengan ibu siswa sementara itu. Pak Robertus mengurus surat pindah tugas dari kota Bandung ke kota Malang. Istrinya menyusul lagi untuk tinggal di kota Jogja. Karena pertimbangan-pertimbangan keluarganya, di sana banyak berkumpul saudara-saudara dari pihak istri Pak Robertus. Kemudian di tahun 1980, keluarga Pak Robertus pindah ke kota Yogyakarta. Ada sedikit dana dibelinya sebuah rumah di perumahan Condong Catur, Yogyakarta. Dan semenjak tinggal di perumahan inilah Pak Robertus semakin giat dalam kehidupan rohaninya. Namun karena kehidupan masyarakat di daerah tersebut tak lepas dengan kegiatan ritual budaya kejawen, menyebabkan Pak Robertus pun mau tak mau ikut terbawa arus ritual budaya kejawen. Meskipun beliau sangat aktif menjadi seorang asisten imam, pemandu dalam pendalaman iman, dan sering diundang juga mengisi acara kesaksian ME dalam kuliah mahasiswa di Universitas Sanata Dharma kala itu. Pak Robertus yang hanya seorang tentara tetap ingin memberikan pendidikan yang tinggi bagi anak-anaknya. Namun waktu itu Pak Robertus sudah mulai memasuki masa pensiun karena kekurangan dana. Rumah yang ditempatinya selama kurang lebih 18 tahun terpaksa dijual dan sisa dananya dari penjualan rumah tersebut dibelikan sebuah rumah di kota Malang. Karena bertepatan pada waktu itu anak perempuannya yang sudah gadis diterima di perguruan tinggi di kota Malang. Meskipun dengan berat hati meninggalkan kota Yogyakarta dengan begitu banyak kenangan rohani dan kawan-kawannya yang telah dibangun bersama istrinya terpaksa ditinggalkannya juga. Kembali Pak Robertus ingin memulai kembali membangun kehidupan rohani dari awal di kota Malang. Dan benar, semenjak tinggal di komplek perumahan tahun 1995 memang masih sepi. Banyak rumah kosong yang belum ditempati pemiliknya. Hal ini yang membuat hati Pak Robertus tertarik untuk membangun kehidupan rohani umat di sekitar perumahan tersebut. Secara kebetulan letak dengan perumahan tersebut dengan gereja paroki begitu dekat, sehingga hampir tiap hari semenjak masa pensiun Pak Robertus berjalan saja dari rumahnya ke gereja untuk mengikuti misa pagi. Hari-hari kesibukan di masa pensiun selain membantu menemani cucunya di saat orang tuanya bekerja, Pak Robertus pun juga aktif dalam kegiatan pelayanan seperti asisten iman, pembantu pendalaman iman, dan pengajar katekis dan masih banyak lainnya. Namun kali ini pengaruh budaya ritual kejawen sudah banyak ditinggalkan. Sekali lagi mungkin inilah yang dikehendaki Tuhan agar dalam kehidupan rohaninya beliau menjadi lebih mantap dan tinggal di kota Malang dengan sungguh-sungguh melayani Tuhan, tanpa dicampur adukkan dengan budaya-budaya leluhur yang ditinggalkannya. Saudara, sungguh Tuhan memang sungguh luar biasa.
Dia memilih kita untuk dijadikan bekerja di kebun anggurnya. Sebenarnya suatu rahmat bagi kita jika diberi kesempatan untuk melayani Dia, karena kelak upahmu besar sangat di surga. Untuk itu mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan, jangan menunda-tunda terus. Jika Tuhan manggil kita, selagi kita masih kuat dan mampu, dan biarkan hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Seperti janji Tuhan sendiri, yaitu mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti orang menyayangi anaknya yang melayani Dia. Demikian saudara kisah kesaksian episode kali ini, dan kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa kirimkan kisah kesaksian iman dalam hidup saudara melalui WA kami seperti yang tertera dalam video ini, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan.